Nomor satu, kamu dikasih duit yang banyak dulu, rumah yang banyak dulu, mobil yang banyak dulu, motor yang banyak dulu. Amwal, bukan mal katsir. Amwalin, berjenis-jenis harta. Bukan cuma satu uang, bukan fulus, bukan duit, bukan harta, bukan cuma itu. Tetapi ada uangnya, ada rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina miftahi barakatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Sayyidina salatan taftah lana futuhal arifin wa tufaqihuna ala sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di waktu duha ini Jamuri dan Pemkot Solo Surakarta bisa istiqomah maulidan barzanji di rumah dinas wali kota di Loji Gandrung. Sudah berjalan cukup lama, walaupun pandemi berlalu, ada pandemi, barzanji tetap ada. Ya, barzanji tetap ada. Dan pada waktu duha ini, menurut sebagian ini 1 Rajab, menurut sebagian 1 Rajabnya besok. Ya, ada yang 1 Rajabnya besok menurut ru'yahnya NU Nahdlatul Ulama, ada yang menurut penanggalan hisab ya hari ini sudah 1 Rajab. Ada pula yang menghisab 1 Rajabnya besok. Nah, saya nggak akan bahas tanggal 1 kan enggak gitu ya. Tapi yang mau saya bahas adalah apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini bulan yang sangat mulia, dan setelah Rajab itu Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Pemirsa dimanapun antum berada, khususnya ibu-ibu yang ada bersama saya saat ini, karena ini majelisnya khusus ibu-ibu, jadi pemirsa harap paham, saya akan banyak bicara nyinggung ibu-ibu. Nah, yang paling utama ibadah buat ibu-ibu di bulan Rajab adalah bayar utang. Bayar utang. Karena Ramadannya sudah sangat dekat. Bayar utang apa? Puasa Ramadan. Nah, ini mungkin ada anaknya sudah balik Ramadan tahun lalu. Di bulan Ramadan mungkin baru punya utang 12, anaknya, ibunya 20. Mosok begitu ya? Anaknya utangnya 12, ibunya kok bisa 20? Mungkin yang tahun-tahun sebelumnya belum lunas. Ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya belum lunas. Maksud saya, yuk fokus ibu-ibu nanya pada anaknya. Mertua nanya sama menantunya, kan mantu juga anak. Utangmu tinggal berapa? Lunaskan di bulan Rajab ini. Jangan sampai bulan Sya'ban masih punya hutang. Karena hutang kepada Allah lebih wajib untuk dibayar. Nah, kadang-kadang enggak sibuk amalan macam-macam, yang wajib enggak dijalankan. Puasa Ramadan itu kan wajib. Jadi bayarnya juga wajib. Ini amalan yang paling utama di bulan Rajab buat ibu-ibu semua. Nomor 1, bayar hutang puasa yang belum lunas hutangnya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu lagi. Ibu-ibu ini jelas dosanya banyak. Bapak-bapak juga. Manusia kan banyak dosa manusia. Nah, kalau ibu-ibu suka belanja ke pasar, ini bisa juga banyak dosa. Gara-gara di pasar banyak mas-mas yang ganteng seperti saya. Kemudian dilihat terus oleh kedua bola matanya dengan pandangan syahwat, itu kan dosa. Atau ibu-ibu melihat mbak-mbak yang auratnya terbuka, kok matanya mengatakan itu nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Maka ini juga pandangan yang berdosa. Belum lagi mulutnya
Ya ini enggak bapak, enggak ibu, manusia sama ya. Tapi ini kan pengajiannya ibu. Jadi yang saya sapa ibu-ibu. Mulut kita ini kadang-kadang komentari sesuatu yang tidak sesuai. Misalnya jelas orang jual wortel, wortelnya bagus. Karena harganya kemahalan, kita ngomong larang, welek-welek. Sudah mahal, jelek-jelek. Padahal enggak jelek. Tapi karena kita enggak cocok harganya, kemudian kita jelekkan produknya. Ini termasuk perbuatan yang dosa. Tapi sering-sering yang belanja itu enggak sadar kalau itu dosa. Makanya di bulan Rajab Allah Ta'ala ngasih amalan yang sangat istimewa. Apa itu? Istighfar. Orang dosa itu kan penyakit. Nah kalau penyakit kan ada obatnya. Penyakit ada obatnya. Dosa itu penyakitnya, obatnya istighfar. Ya obatnya istighfar. Istighfar itu apa? Thalabul maghfirah. Istighfar beda dengan tobat. Kalau tobat itu ya kapok lombok kata orang ya, sudah nggak akan ngulangi lagi, sudah selesai, itu namanya tobat. Tapi kalau kita ya gitulah, sering lupa daripada sering ingat. Keceplosan gunjing orang, keceplosan lihat yang haram, keceplosan melakukan yang haram, dikit-dikit kepleset ya, mungkin ya jalan kita nggak kepleset ya, atau jalannya terlampau licin, dikit-dikit kepleset. Tenang, Allah Ta'ala Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tugasnya orang yang sadar banyak dosa itu cuma satu, minta maaf, minta ampun. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kitab Burdah itu disebutkan, siapa tahu Allah itu sudah menyiapkan rahmat untukmu sebesar dosa yang akan kamu perbuat. Sebesar dosa yang kamu perbuat, rahmatnya Allah buat kamu sebesar itu. Artinya apa? Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmati qaribum minal muhsinin. Kata Allah Ta'ala, rahmatku dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, perbuatan baik yang kaitannya bisa mendatangkan ampunan apa? Thalabul maghfirah, minta ampun, mencari ampunan. Caranya yang paling mudah ngucap astaghfirullah Allahumma gfirli, astaghfirullah Allahumma gfirli. Itu yang paling mudah. Ya Allah, aku minta ampun. Ya Allah, ampuni aku. Nah, ini amalan Rajab adalah banyak-banyak istighfar. Sebagaimana dikatakan Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab itu bulan istighfar. Nah, sampai-sampai ulama ngajari kalau habis subuh sama habis isya suruh baca istighfar 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sebanyak 70 kali pagi sama habis sholat isya. Biar apa? Biar diampuni semua dosanya. 70 ini untuk menghapus dosa sepanjang hari, 70 menghapus dosa sepanjang malam. Karena dahulu Nabi Muhammad SAW kalau duduk itu enggak berdiri sebelum istighfar minimal 70 kali. Padahal Nabi kita Muhammad SAW enggak punya salah, tapi beliau masih istighfar SAW 70 kali. Lah kita yang banyak salah kok tidak rajin istighfar. Jangankan 70 kali meninggalkan tempat duduk, sayyidul istighfar yang enggak dibaca, kafaratul majlis yang enggak dibaca, alal aqal paling sedikit kalau duduk bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah. Kalau bagus ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang paling lengkap. Tapi kalau yang lengkap nggak bisa, ya paket hemat, astagfirullah, selesai. Tapi itu pun tidak. Duduk 2 jam bangun nggak istighfar, duduk 3 jam apalagi nonton sinetron. Nonton sinetron berjam-jam. Zaman sekarang kan sinetron macam-macam. Selesai sinetron yang nggak ada zikirnya, nggak ada istighfarnya. Nah, Rajab ini perbanyak istighfar. Apa manfaatnya? Manfaat istighfar.
Singkat saja, kan maulidnya udah 1 jam lebih, ceramahnya cukup 5-10 menit selesai, kalau selesai. Nah, ini manfaatnya istighfar apa pemirsa? Banyak orang yang mengeluhkan hidupnya susah. Jadi kalau merasa hidupnya susah, itu salah satu obat mujarabnya adalah minta ampun sama Allah Ta'ala. Nanti susahnya akan dihilangkan sama Allah. Minta ampunnya bagaimana? Istighfar. Nabi Nuh alaihissalam cerita, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, karena waktu itu paceklik bertahun-tahun, ya, hewan-hewan tuh mati berdiri saking nggak ada air. Yang namanya tanaman nggak ada yang tumbuh, nggak ada air. Kaumnya bingung, solusinya apa? Nabi Nuh nggak ngajari strategi gali buat mata air dan lain sebagainya, tidak. Tapi dikasih solusi yang gampang. Karena ini solusi nggak capek. Ya, kalau harus gali-gali cari sumber mata air, capek atau nggak capek? Capek. Kalau harus begini begitu, capek atau nggak capek? Capek. Tapi Nabi Nuh ngasih solusi yang nggak capek. Jadi kadang kita ini dikasih solusi yang gampang, solusi yang mudah, tapi justru milih yang angel. Solusinya apa? Faqultu astaghfiru rabbakum. Kalian semua istighfar, minta ampun pada Tuhan kalian. Istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah itu paling suka memberikan ampunan. Senang sekali mengampuni hambanya. Artinya apa? Kalau kita istighfarnya semakin banyak, Allah semakin senang. Kalau ada hambanya istighfar, Allah senang. Nah, yang sering terjadi ini lucu juga nih, lucu banget. Ibu-ibu pengalaman kelihatannya. Misal ibu kalau lihat ada orang auratnya terbuka atau orang mulutnya ngomong jelek, ibu mengucap apa? Astagfirullah. Ngelus dada ya, astagfirullah. Betul ya? Jadi ibu astagfirullahnya itu bukan mintakan ampun untuk orang lain, tapi merasa aku apik dia elek, aku bersih dia kotor. Itu bukan istighfar namanya sombong, tapi menggunakan istighfar di mulut. Lihat suami marah-marah, ibu bilang apa? Astagfirullah pak, astagfirullah, gitu ya. Tadi suaminya elek gue pak, kamu keterlaluan pak, astagfirullah, aku bersih. Jadi ibu bukan mintakan ampun buat suami, tapi apa? Merasa aku tergolimi, kamu zalim pak, astagfirullah, aku gak seperti itu, astagfirullah. Istighfarnya ini untuk bersihkan dirinya dan menjelekkan orang lain. Bukan itu istighfar. Istighfar itu sungguh-sungguh di hati minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh lihat ada orang maksiat, kita mintakan ampun. Seperti khotib Jumat dulu. Khotib Jumat itu kan tiap hari Jumat rukun khutbah harus mintakan ampun lil mu'minin wal mu'minat. Tanpa syarat. Nggak ada judulnya saya jadi khotib, sejak jadi khotib Jumat nggak pernah, dan tidak mungkin pernah, dan tidak akan pernah. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat, yang rajin sholat, nggak mungkin. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat, yang rajin berzanji, nggak mungkin. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat, yang suka sama saya, apalagi, nggak mungkin. Yang ada apa? Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat. Modelnya seperti apapun, bentuknya seperti apapun, kejahatannya seperti apapun, jeleknya seperti apapun, khotib Jumat harus meniatkan, memintakan ampun untuk semua orang yang beriman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat. Nah, kalau kita sendiri minta ampun, Masya Allah, janjinya nomor 1 itu Allah akan ngampuni. Innahu kana ghafara. Diampuni sama Allah dan dicintai sama Allah karena rajin istighfar. Istighfar ini buat Allah senang, buat Nabi senang, buat setan mangkel. Buat setan mangkel. Makanya kalau ada orang ngomong sama kamu, ngomong sama saya, ngomong sama kita, ngapain kamu istighfar tapi maksiat tetap jalan. Ini bagian dari kelompok yang dipakai sama setan. Nggak ada manfaat kamu istighfar, maksiat tetap jalan. Seharusnya
ngomongnya bagaimana? Alhamdulillah kamu udah bisa istighfar, bagus. Moga-moga maksiatmu mandek. Nah, itu bagus. Itu bagus. Tapi kalau kemudian meremehkan istighfarnya, membuat orang jadi malas istighfar karena disadarkan kamu masih banyak dosa. Ngapain kamu rajin istighfar tapi dosa masih jalan? Kalimat seperti ini sebetulnya setan yang merekayasa agar masuk ke telinga manusia dan agar manusianya menghentikan istighfar. Sebab ketika orang istighfar, Allah ngampuni. Ya Allah memaafkan. Tidaklah lidah digerakkan untuk istighfar, melainkan Allah sudah menyiapkan ampunan. Karena nggak semua orang loh bisa istighfar. Gampang ya istighfar itu ya. Tapi nyatanya bangun duduk baca istighfar gampang atau susah? Ayo ingat-ingat. Nyatanya gampang atau susah? Habis lihat laki-laki ganteng, Masya Allah, ganteng nih, Masya Allah. Mestinya kan astagfirullah, ganteng, astagfirullah. Mestinya kan begitu ya. Nyatanya bagaimana? Keluar nggak istighfarnya? Nggak keluar. Kita habis terjerumus maksiat, sering kali lupa istighfar. Kenapa? Karena setan nggak mau ada umat Nabi SAW yang istighfar. Sebab begitu istighfar langsung innahu kana ghaffara. Sungguh dia Allah kana ghaffara. Sifatnya Allah tuh senang ngasih ampunan buat orang yang berulang kali berbuat dosa. Bukan cuma ghafur, ghaffar. Kamu beribu-ribu kali melakukan kesalahan yang sama, Allah beribu-ribu dan juta kali menyiapkan ampunan untukmu. Innahu kana ghaffara. Semakin banyak istighfarnya, Allah semakin banyak ampunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, problem yang paling besar umatnya Nabi Nuh saat itu paceklik, nggak ada air. Solusinya simple. Kalau kamu sudah diampuni sama Allah, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan menyelesaikan masalahmu. Langsung kamu akan dikirim hujan yang lebat. Ya Indonesia jangan diguyur hujan lebat ya kalau Indonesia ya, nanti banjir. Ya hujannya sesuai waktunya, sesuai cukupnya insya Allah ya. Hujan yang manfaat, hujan yang tidak menimbulkan petaka. Banyak hujan di Indonesia, alhamdulillah. Tapi problem kita saat ini apa? Paling utama, kalau problemnya suaminya istighfar yang banyak, nanti kan suaminya diganti sama Allah Ta'ala, diganti sifatnya. Kalau sifatnya jelek dijadikan bagus. Sampai akhirnya ngomong, Mas, engkau kok seperti orang yang berbeda. Orangnya sama. Tapi karena diistighfari terus ya diri kita astagfirullah. Problemnya dari suaminya dibereskan sama Allah Ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu pengen suaminya dibereskan, istighfar yang banyak. Masalahnya bukan suaminya dibereskan arti yang jelek, ojo mikir aneh-aneh ya. Nah, dibereskan apa? Mungkin mulutnya kasar jadi lembut. Dibereskan apa? Mungkin tadinya kalau ngasih duit terlampau dihitung-hitung, jadinya nyah-nyoh. Ini kan problem juga banyak ibu-ibu nih. Suami saya itu pelit, semua dihitung, semua diteliti. Ditanya buat apa? Obah gak iso, mau belanja nggak bisa. Mungkin kalau ibu-ibu istighfarnya kenceng ya, suami akan dirubah jadi lomo, nyah. Kalau problemnya itu kerja kejunguk terus, kerja glosor terus, kerja jatuh terus, istighfarnya kencengin, nanti Allah akan kasih rezeki yang barokah. Kalau masalahnya anaknya ruwet, naudzubillah min dzalik, istighfar kita ke Allah kencengin. Nah yang jadi masalah tuh kita kurang istighfar, hobinya ngistighfarin orang lain. Astagfirullah, wong kok kaya ngono. Astagfirullah, orang kok astagfirullah, kok ada orang model begitu. Nah sementara kita yang model begini juga digitukan sama orang lain. Astagfirullah, wong kok kaya ngono. Kita juga dibegitukan sama orang. Kitanya nggak sadar, kitanya nggak istighfar. Makanya kalau kita lihat Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu wali wanita yang hobinya istighfar. Wali wanita yang hidupnya tiap detik istighfar. Astagfirullah. Sampai dikatakan oleh para ulama, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu kenapa doyan istighfar? Karena setiap kali istighfar hatinya bisa nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali istighfar ya dekat dengan Nabi Muhammad SAW.
Sebab di Al-Quran dikatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabur rahimah. Seandainya ketika mereka itu mendolimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa-dosa, berbuat kemaksiatan, kemudian mereka mau mendatangi kamu wahai baginda Muhammad SAW, mau mendatangi kamu wahai Rasul, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, dan engkau Rasul mintakan ampun pada Allah, tentu mereka mendapati Allah tawwabur rahimah, suka memberikan tobat dan maha penyayang. Artinya kalau ada orang itu istighfar dan hatinya hadir di hadapan Nabi Muhammad SAW, minta Rasulullah mengistighfarkan, nanti Rasul mengistighfarkan. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah setiap istighfar itu istighfar Nabi Muhammad SAW. Dia minta tolong Kanjeng Nabi, tolong mintakan ampun sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Artinya seperti itu, sehingga menikmati. Beliau yang tiap detik istighfar itu mengatakan istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar saya ini masih butuh diistighfari. Istighfar kita masih butuh diistighfari. Istighfar kok koyo ngono maksudnya. Istighfarnya masih jelek. Apalagi kita ini sambil pegang tasbih, ya, masya Allah, nonton film, astagfirullah. Matanya jalan terus, ya. Maksiatnya jalan, istighfarnya jalan. Istighfar model begini, ya butuh diistighfari lagi. Nah, seorang ulama pernah ditanya, apakah manfaat istighfar yang model seperti itu? Maka dijawab, bersyukurlah kepada Allah yang telah menggerakkan lisanmu untuk minta ampun kepadanya. Meskipun hatimu masih lalai, tubuhmu yang lain masih lalai, tapi lidahmu sudah taat. Itu pasti manfaat. Gak mungkin gak manfaat. Siapa berbuat kebaikan sekecil apapun, pasti akan melihat hasilnya. Jadi nomor satu, problemnya dibereskan sama Allah Ta'ala yang paling besar kalau dia itu rajin istighfar. Nomor dua, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Wah, ini keren nih ayat ini. Subhanallah, luar biasa. Semua ayat keren, nggak ada ayat nggak keren. Semua ayat hebat, nggak ada ayat yang nggak hebat. Tapi ayat ini buat saya kagum sekali. Karena zaman sekarang, ya, masya Allah nih orang Jawa kan selalu ngomong banyak anak banyak rezeki, betul ya? Banyak anak banyak rezeki, dibantah sama golongan muda, banyak anak banyak mumet. Habib, golongan muda banyak anak banyak mumet. Tapi orang-orang Jawa tua banyak anak banyak rezeki, karena akidahnya orang-orang Jawa tuh ahlus sunnah wal jamaah. Setiap bayi lahir bawa rezekinya sendiri-sendiri, maksudnya begitu. Jadi kalau anaknya banyak, ya rezekinya banyak, bukan jumlahnya loh ya. Banyak anak banyak rezeki. Sumber masuk rezeki buat orang tuanya banyak. Nah kalau anaknya dua kan sumber masuknya cuma dua buat orang tuanya itu. Nah kalau anaknya banyak, maka sumber rezekinya dari anak juga banyak. Betul atau salah? Betul, itu orang Jawa. Saya suka sekali dengan falsafah ini. Banyak anak banyak rezeki. Al-Quran memberikan kenyamanan yang lebih. Istighfarmu kalau banyak, wa yumditkum bi amwalin. Nomor satu, kamu dikasih duit yang banyak dulu, rumah yang banyak dulu, mobil yang banyak dulu, motor yang banyak dulu. Amwal, bukan mal katsir. Amwalin, berjenis-jenis harta. Bukan cuma satu uang, bukan fulus, bukan duit, bukan harta, bukan cuma itu. Tetapi ada uangnya, ada rumahnya. Ada orang punya rumah tapi nggak punya uang, ada nggak? Ada orang punya mobil tapi nggak bisa beli bensin, ada nggak? Ada orang punya motor tapi nggak punya rumah, ada enggak? Ada. Lah ini enggak, dikasih semua. Rumah dikasih, mobil dikasih, motor dikasih, bensinnya dikasih, uang cashnya ada. Asik atau enggak asik? Asik. Harta yang banyak. Wabanin, baru anak. Lihat urutannya Al-Quran. Duwe akeh, anake akeh. Jadi gak umat. Hartanya banyak, anaknya banyak. Dan sekarang ini yang pusing-pusing karena anaknya banyak gak punya duit. Anaknya banyak gak punya duit. Al-Quran gak begitu. Dikasih dulu harta yang banyak, baru anak yang banyak. Bi amwalin wa banin. Amwal dan banin. Harta yang banyak, baru anak yang banyak. Di sini ada satu isyarat, orang yang rajin istighfar mesti tenang. Kenapa? Duitnya akeh sih. Uangnya banyak, gak usah nanya dari mana, yang ngatur duit bukan kamu.
Bukan saya, bukan kita. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah mumet, istighfar, selesai. Mesti setan bisa istighfar, ya istighfar di. Tapi tekon di. Loh, kamu yuk ke pasar kalau biasanya ke pasar, ke kantor kalau biasanya ke kantor, ke toko kalau biasanya ke toko, ke sawah kalau biasanya ke sawah, ke kebun kalau biasanya ke kebun. Istighfarmu yang kenceng. Nanti jangan kamu batasin rezeki dari sawah, jangan kamu batasin rezeki dari kebun, jangan kamu batasin rezeki dari pasar, jangan kamu batasin rezeki dari pegawai negeri tiap bulan ya segitu. Enggak. Rezeki dari Allah Ta'ala, yang jatahnya PNS dapat jatahnya sawah dapat jatahnya pasar dapat jatahnya. Allah akan munculkan jatah-jatah lain yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan. Syaratnya apa? Istighfar sing akeh, istighfar yang banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau dijelaskan terus sampai gugur nanti, karena janjinya saya nggak mau panjang, pendek, singkat, manfaat. Nah, sekarang saatnya praktek. Ya, praktekkan apa yang saya sampaikan. Saya ngomong ke diri saya sendiri dan semuanya. Praktek istighfar. Jadi nggak usah kakean teori. Begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Teori dong. Lihat nih ibu-ibu Jamuri, nggak kebanyakan teori, praktek. Dari dulu saya lihat praktek sholawatan Barzanji. Oh, nyatanya usia 60, 70, mungkin ada yang sudah 80 masih bisa keliling sampai Jakarta kok. Betul kan ya? Ibu-ibu ini termasuk ibu saya di depan ya, termasuk ibu saya. Masya Allah bisa kemana-mana itu, bawa sholawat Barzanji, bener kan ya? Satu istiqomahi Barzanjinya, bawa macam-macam yang baik, praktek. Nah ini enggak, namun tak udah apa dia tanya, mosok apa iso? Mana mungkin? Apa iya? Yang lain sudah praktek, kamu masih apa iya? Yang lain sudah istiqomah menjalankan, kamu masih apa bisa? Pertanyaan apa bisa? Ini nanyanya aneh. Masa Allah ditanya apa iso? Yang janji siapa? Saya atau Allah? Allah. Yang janji siapa? Saya atau Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW. Man lazimal istighfar, siapa yang tekun istighfar, ja'alallah, Allah akan menjadikan untuknya setiap kali sumpah Allah berikan solusi. Kalau sumpah, setiap kali ada masalah Allah akan beri dia faraja, jalan keluar. Dan yang terakhir ditutup warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan grojok dia rezeki dari arah yang gak pernah bisa dia perkirakan, gak pernah bisa dia pikirkan, gak pernah bisa dia rencanakan. Ujuk-ujuk ada saja rezekinya. Kenapa? Lazim istighfar. Syaratnya itu tekun istighfar. Siapa yang janji? Nabi Muhammad SAW. Janji Nabi, janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nabi gak pernah ngomong dari hawa nafsu, kata Allah, in huwa illa wahyu yuha. Setiap janji ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal kita mau praktek enggak? Kalau prakteknya istiqomah, maka nanti ya rezekinya juga istiqomah. Ojo kaken mikir teko endi. Lah wong Allahnya udah bilang lewat lisan Nabi Muhammad SAW, min haitsu la yahtasib, mikiro nganti mumet. Ya tetap gak kecekel. Kamu mikir model apapun gak akan kepegang. Dari mana rezekinya? Gak bisa dikalkulasi, kalkulatornya kok iso ya? Dari mana? Masa sih? Nah ini buang semua. Itu kalimat-kalimat yang dihembuskan syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah ikhwani rahimakumullah, ibu-ibu khususnya di Loji Gandrung ya, alhamdulillah ini karena sudah saya bicara cukup lama, walaupun ya belum lama, ukurannya saya sudah mulai agak gebrobios, mulai agak berkeringat, dan di sini ada ibu saya. Jadi kalau saya ngomong lama-lama kan ya agak sungkan di depan ibu saya. Kalau pengen saya ceramah lama, pas ibu saya itu tidak di depan saya. Nah, nanti saya ceramahnya lama. Kalau ada ibu saya ya rodok sungkan. Ibu saya ini istiqomah sama Jamuri dari zaman dahulu kala. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan ibu-ibu bisa menjadi duta apa yang saya sampaikan. Duta itu kan dari dai, dakwah ya. Dari dai
yang bertugas menyampaikan apa yang saya sampaikan. Kalau ketemu temennya mumet istighfar sing akeh. Dia istighfar wae. Kau usah mumet, mangkat pasar istighfar timbang ngelamun. Yang nggak punya anak tadi, wa yumditkum bi amwali wa banin. Dokter mau ngomong seperti apapun silahkan dokter pakai ilmunya, bagus gitu ya. Tapi kamu jangan lupa, kamu juga punya ilmu langit. Siapa yang rajin istighfar, janjinya Allah, Allah akan beri dia harta yang banyak, anak keturunan yang banyak. Jadi jangan putus asa, yakin nih istighfarnya, ini ayatnya Allah, nanti keajaiban akan diwujudkan. Nah kalau nggak yakin ya nggak yakin, terus gimana? Ya nggak yakin. Orang tuh kalau yakin, ya misal yakin gini ya, ini sekarang jam berapa ini? Setengah 12. Kalau dirimu yakin jam 1 hujan deras, ya hujan deras. Kalau yakin, kalau kira-kira jam 1 hujan apa enggak ya? Ya insya Allah nggak hujan. Tapi kalau kamu yakin jam 1 hujan deras, ya jam 1 hujan deras insya Allah. Kalau ya yakin hujan deras jam 1, ya hujan deras insya Allah. Kalau kamu yakin. Tapi kalau kamu nggak yakin, ya nggak akan hujan. Begitu loh maksud saya. Yakinmu di mana? Sama ayat-ayat Allah, sama wahyunya Allah, sama ucapan Nabi Muhammad SAW. Ad-du'a silahul mu'min. Senjatamu ya cuman ini doa, istighfar, sholawat, dzikir dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan. Jangan lupa amalan bulan Rajab lagi yang paling istimewa. Hampir lupa saya. Oh, setan kan bergerak. Ojo iling. Maka saya ingatkan diri saya dan hadirin semua. Amalan bulan Rajab yang paling indah, dan jangan tinggalkan setiap habis sholat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi kita mulai Rajab sudah kangen sama Ramadan, kangen sama puasa. Ballighna Ramadan, itu namanya orang kangen. Sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Siapa yang kangen sama Ramadan, tubuhnya diharamkan dari siksa api neraka. Masya Allah. Nah mudah-mudahan kita semua bisa sampai pada bulan suci Ramadan sehat walafiat fi taatillah, dan kelak dapat Lailatul Qadar dan bisa berhari raya bersama keluarga, panjang umur sepanjang-panjangnya, dan setelah nanti semuanya dari keluarga kita mendahului kita paling belakangan. Kalau dunga kan gitu ya, umur kabeh tapi nanti meninggalnya belakangan saja. Husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Biasanya saya ngomong silahkan ibu-ibu meninggal duluan, saya belakangan. Tapi karena ada ibu saya nggak berani saya. Saya pilih saya berangkat duluan, ibu saya belakangan. Tapi kalau sama ibu-ibu silahkan ibu-ibu berangkat duluan, saya yang nyusul belakangan setelah umur panjang. Mau ngomong gitu ada ibu saya nggak jadi. Jadi biar semuanya meninggal duluan, ibu-ibu dan saya belakangan saja ya. Panjang umur fitoatillah, yang lain juga panjang umur, tapi kita belakangan saja. Biar apa? Biar bisa ngirim doa kepada yang sudah meninggal dunia. Kita bagian kirim-kirim dulu saja, yang lain biar bagian terima. Hakadza wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.